Jangan mau kalah sama siapa? Kuda racun. Jadi kata Ibnu Jauzi, ya, Ibnu Qayyim al-Jauzi. Apalagi karena mohon maaf jamaah ini, mohon maaf ya, banyak umat Islam yang 10 akhir Ramadan malah disibukkan dengan perkara yang bukan ibadah. Contohnya beli baju baru. Bapak-bapak apa biasanya? Ngecat melihat rumah, ngecat pagar, betul. Dari panglima, dari jenderal perang turun jadi kopral. Bukannya Khalid pulang istirahat pensiun leleh di Madinah, tapi Khalid tetap ikut perang. Maka sahabat Khalid bertanya, ya Khalid, kenapa engkau tetap ikut perang? Apa jawaban Khalid bin Walid? Aku berperang bukan karena jabatan, aku berperang bukan karena popularitas, aku berperang bukan karena Umar bin Khattab, aku berperang mengharapkan ridho Allah Subhanahu. Tapi suara senangnya sudah kedengaran. Umar bin Khattab dengar dibuka pintu, ya fulan ta'al sini. Kenapa kau gak jadi laporan? Beliau cuma, ya Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, gimana saya mau lapor? Saya itu mau lapor istri saya cerewet, suka ngomel. Udah sampai sini dengarnya udah ngomel. Jadi Pak, jangankan kita Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pemimpin khalifah. Demit loh, itu takut sama Umar bin Khattab. Tapi sampai rumah loh. Lo jangan pikir saya ceramah itu. Lo saya itu ceramah di sini. Kalau di rumah yang ceramah bukan saya. Saya jamaah. Betul. Ya, kata yang dipandu di mimbar, kalau di rumah ya siap salah ini. Alhamdulillah. Apa kata Umar bin Khattab? Ketika istriku marah, ketika istriku ngomel, yang kupikirkan bukan marahnya, yang kupikirkan betapa mulianya wanita ini. Dari banyak laki-laki yang memilih diriku sebagai suami, dia habiskan sisa umurnya untuk melayaniku. Berbulan-bulan dia kandung anak-anakku, 2 tahun dia susui anak-anakku. Dia habiskan waktunya, tenaganya, usianya untuk membesarkan anak-anakku, untuk mendampingiku. Betapa mulianya wanita ini. Senang bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ilwakili, yang terhormat Pimpinan Cabang Aisyah Ilwakili, yang terhormat Ustadz Mahfud Khairul Amin, Kepala Program Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terhormat jamaah pengajian jihad pagi Angkatan Muda Muhammadiyah Ilwakili yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum acara kajian pada pagi hari ini dimulai, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat yaitu pengajian Ustadz Mahfud Khairul Amin, Kepala Program Universitas UNY. Acara yang kelima yaitu lain-lain. Dan acara yang keenam yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kajian pada pagi ini dengan membaca lafaz Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan pada kesempatan pagi hari ini akan dibacakan oleh Ananda Karimah Fadilah kelas 1A dan Nau Inara Sanum Ma'rifatun Nisa kelas 1B.
Ananda merupakan siswa SD Muhammadiyah Karangtengah. Kepada Ananda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Inwakili, yang terhormat Pimpinan Cabang Aisyah Inwakili, yang terhormat Ustadz Mahfud Khairul Amin, Kepala Program Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terhormat jamaah pengajian jihad pagi Angkatan Muda Muhammadiyah Inwakili yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum acara kajian pada pagi hari ini dimulai, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat yaitu pengajian Ustadz Mahfud Khairul Amin, Kepala Program Universitas UNY. Acara yang kelima yaitu lain-lain. Dan acara yang keenam yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kajian pada pagi ini dengan membaca lafaz Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan pada kesempatan pagi hari ini akan dibacakan oleh Ananda Karimah Fadila kelas 1A dan Nau Inara Sanum Ma'rifatul Nisa kelas 1B. Ananda merupakan siswa SD Muhammadiyah Karangtengah. Kepada Ananda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul semoga yang membaca dan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Acara yang selanjutnya dari pimpinan cabang Muhammadiyah Imogiri kepada Bapak Mujian Sarjana Pendidikan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ingkang hormati para sepuh kasepuhan, ingkang hormati Panipun Ustaz Mahmud Khairul Amin STKN, ingkang hormati Bapak Rekan Tengah Bapak Haryanto, ingkang hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Imogiri dan jajaranipun, ingkang hormati pimpinan Aisyah Imogiri, Astudio jajaranipun, ingkang hormati Angkatan Muda Muhammadiyah ingkang kota Selani, ingkang dipun banggaken sedaya keluarga Muhammadiyah, lan ingkang hormati Bapak Ibu sedaya jamaah ingkang rawuh wonten ing menika. Lan rumiyin monggo wonten tenggat kita tansah maturaken kasuburan Allah Subhanahu wa taala. Awit saking kathah nikmat ingkang kanthi nikmat sehat, nikmat sempat, langkung-langkung nikmat iman dan Islam, sehingga wonten pinjam menika kita saged sesarengan ampal ing kakaran itu sadaya bangsa saperlu sareng-sareng kelampur menika. Bapak Ibu yang hormati, kami pun pimpinan cabang Muhammadiyah Imogiri ngaturaken bangun ingkang sepisan dumateng Bapak Ibu sedaya jamaah ing rawuh saperlu kelampur menika. Sebab wonten saking katipun nikaken nggih masalah katoripun ya kami sufi ing masalah loro toripun ilajana. Aman sak wae sing padha gelem lumaku guru ilmu monggo Allah bakal nggampangke mlebu swarga. Mugi-mugi kita sedherek menika estu nyuwun dipun kandharaken mlebet swarga Allah Subhanahu. Amin. Ingkang atur menika dumateng pemerintah Kabupaten Tengah ingkang paring pailah lantungan sehingga terselenggaranipun jihad pagi menika ngantosipun salamipun bulan Ramadan. Lajeng ingkang pumasan atur apresiasi dumateng anak-anak adik-adik Angkatan Muda Muhammadiyah yang telah mengumpulkan kita di halaman ini saperlu sedaya sareng mawon ini. Bapak Ibu yang hormati, berkaitan diatur sambutan saben sapu mewakili kata Bapak dan Pak wakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Mujiana atas sambutan yang telah diberikan. Acara yang keempat yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Mahmud Khairul Amin, Kepala Program Unires Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk itu kepada Ustaz Mahmud Khairul Amin, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pimpinan dan pengurus PCM Imogiri, yang kami hormati segenap pimpinan dan pengurus PCA Imogiri, yang kami hormati segenap pimpinan dan pengurus AMM Imogiri, Bapak Lurah Karangtengah yang kami hormati, dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat rawuh di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Semoga jamaah yang hadir Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki hal berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini saya dapat kembali bersilaturahim dengan jamaah sekalian. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di detik-detik 10 akhir Ramadan. Ibunda Aisyah menjelaskan, Rasulullah kalau sudah berjumpa dengan 10 akhir Ramadan, maka Rasulullah akan lebih semangat, akan lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Halo, jangan dirahmati Allah. Maka ada 3 hal yang dilakukan Rasulullah SAW, terutama di 10 akhir Ramadan. Yang pertama adalah syadda mi'zarahu. Apa itu syadda mi'zarahu? Mengencangkan ikat pinggangnya, artinya mengencangkan ibadahnya. Yang pertama. Yang kedua, ahya lailahu, artinya adalah menghidupkan malamnya. Jadi jamaah pastikan, kalau biasanya Ramadan tidurnya berapa jam jamaah? Berapa jam bu? 1 jam. Oh dahsyat, ustadznya kalah nih. Berapa jam? Misal tiap malam tidurnya 5 jam misal ya. Maka pastikan 10 akhir Ramadan malamnya lebih hidupkan, berarti tidurnya dikurangi. Dari 5 jam ya tinggal 4 jam, dari 4 jam ya tinggal 3 jam, 3 jam ya tinggal 1 jam. Jangan, tetap tidur. Monggo ibu-ibu, karena ini jamaahnya banyak sekali, silahkan maju ke depan bu. Saya doakan yang maju ke depan, mudah-mudahan rezekinya halal berkah melimpah ruah. Monggo bu maju. Anak-anaknya soleh dan solehah, Masya Allah. THR-nya turun, Masya Allah ya. Utangnya lunas. Ayo bu maju, bu maju. Ayo, insya Allah kalau mau maju, insya Allah pahalanya semakin besar ya. Memberi ruang untuk saudara-saudaranya yang baru datang. Monggo silakan. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya izin ke depan ya, biar kelihatan. Nah. Halo. Hai. Ya kok, kalau halo itu jawabannya hai. Hai itu jawabannya halo. Apa ini? Halo. Hai. Konsentrasi. Halo, hai. Bagus. Hai, halo. Oke, terakhir. Halo, hai, halo, hai. Alhamdulillah. Yuk kabar ini. Ada 3 hal yang dilakukan Rasulullah di 10 akhir Ramadan. 1, mengencangkan ibadahnya. Yang kedua, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Yang ketiga, aiqadha ahlahu, membangunkan keluarga.
olahraga. Artinya apa? Artinya jangan tahajud sendiri, tapi bangunkan keluarga. Soalnya yo dibangunkan, istrinya yo dibangunkan, anak-anaknya yo yang sudah besar, jangan masih 2 tahun, boleh bangun katanya tahajud durasi ya kan begitu. Alhamdulillah. Halo. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, Bapak Ibu ini penting sebelum kita masuk ke materi baru mukadimah ini ya. Namanya kuda pacu itu semakin mendekati finish, dia akan mengeluarkan segenap kemampuan untuk sampai finish. Tapi banyak umat Islam yang kalah sama kuda pacu. Buktinya apa? Semakin ke belakang Ramadan, saya mau nanya, di masjid jamaahnya semakin maju atau semakin mundur? Maju. Oh, bagus dong. Softnya, bener. Ayo. Ramadan ini puncaknya di 10 awal, tengah atau akhir? Akhir, awal atau tengah? Tapi banyak umat Islam semakin akhir Ramadan malah semakin ke kempes. Sholat tarawihnya pindah ke mall, betul. Alasannya apa? Beli. Ada orangnya di sini. Yo makan. Kerudungnya warna apa? Oh. Ayo. Kenapa kok belinya sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Bukan hanya THR Pak, diskon. Ada 2 kata yang membuat ibu-ibu tuh hatinya bergetar, Pak. Yang pertama I love you, itu apalagi jarang-jarang bapak bilang ke istrinya I love you, itu langsung bergetar. Yang kedua diskon 80%, ini bergetar. Ayo Bapak Ibu, demi Allah tidak ada yang perlu kita siapkan untuk Idul Fitri, betul? Idul Fitri nggak pakai baju baru, boleh? Boleh. Tapi yang harus kita persiapkan adalah mempersiapkan maksimal ibadah semakin ke akhir Ramadan. Jangan mau kalah sama siapa? Udah racun. Jadi kata Ibnu Jauzi, ya, Ibnu Qayyim al-Jauzi. Apalagi karena mohon maaf jamaah ini, mohon maaf ya, banyak umat Islam yang 10 akhir Ramadan malah disibukkan dengan perkara yang bukan ibadah. Contohnya beli baju baru. Bapak-bapak apa biasanya? Ngecat melihat rumah, ngecat pagar, betul? Kenapa nggak dari? Kenapa harus sekarang? Ini materi saya akhir Ramadan, tapi penting saya sampaikan. Udah Pak, nggak apa. Demi Allah rumah jenengan nggak dicat nggak apa-apa, betul tidak? Nggak ada syariatnya sebelum Idul Fitri itu mencat rumah, itu nggak ada, betul? Lah itu mencat rumah karena Idul Fitri atau karena banyak tamu? Berarti ngecat rumahnya karena ayo. Nah ini sebagai mukadimah Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita kalah sama kuda pacu. Halo. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang penting kita ini mengedepankan Allah dalam setiap ibadah, terutama ibadah di bulan suci Ramadan. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Allah memerintahkan kita ibadah itu dengan apa? Ikhlas. Jamaah sekalian, saya mau tanya, pernah nggak kecewa? Pernah Bu? Pernah atau sering? Sering atau sering banget? Oke, sebelum kita lanjut, saya mau cerita, boleh? Boleh. Ada seorang sahabat namanya Khalid bin Walid. Khalid bin?
Ini sahabat Rasulullah yang keahliannya memimpin perang, Khalid bin Walid. Bahkan zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalid bin Walid ini membawa 46.000 pasukan melawan 240.000 pasukan Bizantium dalam perang Yarmouk dan menang. Itulah hebatnya Khalid bin Walid. Dan ketika itu datanglah 2 surat dari Madinah. Madinah saat itu adalah ibu kota umat Islam. Apa isi suratnya? Pertama, informasi Presiden Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia dan diganti oleh Umar bin Khattab. Yang kedua, Umar bin Khattab sebagai Khalifah yang baru memecat Khalid bin Walid dan diganti dengan Abu Ubaidah. Dari panglima, dari jenderal perang turun jadi kopral. Bukannya Khalid pulang istirahat pensiun leleh di Madinah, tapi Khalid tetap ikut perang. Maka sahabat Khalid bertanya, "Ya Khalid, kenapa engkau tetap ikut perang?" Apa jawaban Khalid bin Walid? "Aku berperang bukan karena jabatan, aku berperang bukan karena popularitas, aku berperang bukan karena Umar bin Khattab, aku berperang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala." Itulah arti ikhlas, berharap hanya kepada Allah, mengharap ridho hanya karena Allah. Itu yang kita pelajari dari puasa. Apa kata Allah dalam lisan Rasulullah dalam hadis qudsi? As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal ibadah manusia itu untuk dia kecuali puasa. Puasa untuk Allah. Berapa pahalanya? Gak ada yang tahu. Pokoknya ana ajzi bihi. Allah yang ngasih pahala. Berapa? Gak ada yang tahu. Dan kabar ngeri-ngeri sedapnya dalam hadis yang lain kata Rasulullah apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Banyak orang puasa gak dapat pahala, cuma dapat lapar dan dahaga. Artinya apa? Puasa adalah ibadah yang mengedepankan keikhlasan. Halo. Hai. Nah, jemaah sekalian, kalau tidak ikhlas siap-siap kecewa. Coba angkat tangan kanannya. Ini mohon maaf biar atraktif ini ya. Pegang, angkat tangannya, geser ke kanan, geser ke kiri. Goyangkan cepat ke kanan lebih cepat, ke kiri lebih cepat. Taruh di dagunya. Dagu. Iya. Pengajian kok dagu punya bagus. Ini nanti Ustaznya sampaikan 3 hikmah Ramadan pulang-pulang hilang semua. Kenapa dagunya pindah kan? Angkat tangannya, pegang pundak teman kanannya. Nah, ikuti saya, saudaraku. Kamu pernah kecewa? Kamu pernah sakit hati? Kasihan deh loh. Penyebab kecewa, penyebab sakit hati cuma satu, berharap kepada selain Allah. Sah? Salaman, salaman. Jadi yang membuat kita kecewa, yang membuat kita sakit hati, itu cuma satu, berharap kepada selain. Pernah sakit hati sama suaminya, Bu? Itu karena jenengan berharapnya ke siapa? Bapak pernah sakit hati sama istrinya? Yo sama. Tapi itu tandanya kita cinta. Tapi salah satu penyebabnya karena apa? Berharap kepada ibu dandan cantik. Jarang-jarang di rumah biasanya dasar. Tapi ini tiba-tiba, wah cantik, menyambut kedatangan suami. Lah suaminya pulang-pulang, loh kenapa kok tumben dandan? Mau kemana? Gak kemana-mana. Loh gak kemana-mana kok dandan?
boros. Tapi pengen dipuji sama suami kok malah dimarahi. Kecewa tidak? Sakit hati tidak? Salah sendiri. Lah kalau jenengan ini cantik di hadapan suami karena Allah, Allah ridho nggak? Dapat pahala nggak? Ya sudah, betul tidak? Iya. Bapak dari pagi sampai sore kerja di luar, wah banting pulang untuk keluarga, sampai rumah diomeli sama istrinya, betul? Ada yang seperti itu Pak di sini? Ya kok sama? Saya sakit hati, saya banting pulang untuk keluarga. Lah jenengan ini kalau nyambut gawe, itu kira-kira Allah ridho tidak? Dapat pahala tidak? Ya sudah, enak loh. Lah kalau berharap kepada harta bisa sirna, berharap sama jabatan akan musnah, berharap kepada manusia akan binasa, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu. Halo. Ikhlas itu ibarat gula. Ibarat apa? Di saat kita minum teh dan minum kopi, ya, pernah minum teh minum kopi? Nanti juga ada namanya Allahu Akbar, teh hangat, masya Allah. Betul. Jadi ikhlas itu ibarat gula di saat minum teh dan minum kopi. Jangan kalau minum teh dan minum kopi, yang bikin teh dan kopi manis itu namanya gula. Tapi kalau minum teh kok kurang manis, yang disalahkan siapa? Gulanya kurang, betul. Kalau minum teh dan kopi kok terlalu manis, yang disalahkan siapa? Gulanya kebanyakan, betul. Tapi ketika minum teh dan kopi manisnya pas, yang dipuji siapa? Tehnya, enak, kopinya jos. Maka di Jogja ada kopi jos. Gula dilupakan. Ikhlas itu ibarat gula, mau dicaci, mau dimaki, mau disalahkan, mau dilupakan, dia tetap mengeluarkan rasa manis. Manis siapa? Iya, manis kamu. Maksudnya ibu-ibu ya, kalau bapak jenggotan kumisan bukan ibu-ibu ya. Halo. Maka kalau beramal bukan karena Allah, siap-siap kecewa, siap-siap sakit. Ayo, kira-kira jamaah pagi hari ini datang ke sini mau pengajian, ikhlas tidak? Tenang nih. Misal saya nggak jadi berangkat, kecewa nggak? Iya dong. Ikhlas. Loh, jadi kan kalau saya nggak berangkat kecewa? Lah kesini tuh karena Allah atau karena Ustaz? Lah jangan dari rumah, ada yang naik bis, ada yang naik motor, ada yang jalan, ada yang naik pick up. Kesini dapat pahala nggak? Dapat. Ya sudah. Ustaznya nggak datang, tetap dapat pahala nggak? Ya dong. Enak itu. Wah, dari belajar itu luar biasa. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah. Orang keluar menuntut ilmu seperti orang fi sabilillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jenengan dari rumah ke sini jalan itu sama persis dengan perjalanan jenengan ke surga. Ini hadis sahih. Artinya apa? Jenengan kalau rajin sergap ngaji itu sama dengan jenengan setiap langkah yang mendekatkan diri kita ke surga. Allahumma amin. Enak loh. Tapi kalau nggak ada motivasi, kalau bukan karena Allah, hujan, maka tergantung. Kalau nggak punya motivasi, hujan ya sudah, bismillah, rumah ya, kalau bismillah. Tapi kalau karena Allah, hujan air bukan hujan duit, maka coba hujan duit. Nah, wadahnya kita betul tidak? Ya udah pada ini jamaah pagi hari ini kesini ikhlas nggak? Tenang ini. Ayo. Ikhlas itu kadang-kadang seperti di saat kita membaca surat Al-Ikhlas. Hafal?
Favorit, betul. Coba sholat tarawih imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Apa yang dengan pikiran? Al-Baqarah itu. Oh ini sah masjid ini. Tapi kalau imamnya Qul huwallahu ahad, cocok, lanjutkan. Lu ada orang yang seperti itu di sini? Belum angkat. Kerudungnya warna apa? Tak lihat warna merah kerudungnya itu. Alhamdulillah. Ya, kadang-kadang ikhlas itu ibarat di saat kita membaca surat Al-Ikhlas. Monggo bersama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat apa namanya? Apakah jenengan ada yang menemukan kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas? Kadang-kadang ikhlas itu seperti di saat membaca surat Al-Ikhlas. Halo, halo kabar ini. Jenengan ikhlas nggak makan? Mulai ragu. Jangan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, maka puasa mengajari kita menjadi pribadi yang ikhlas. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in amal tergantung sama nih. Maka jamaah sekalian, karena kalau kita itu berharap karena Allah, ikhlas itu kan artinya berharap hanya karena Allah, hanya mengharap ridho Allah, maka hati kita itu tenang. Ya, terutama untuk menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, betul. Sekarang saya mau nanya, kira-kira kenyataan itu lebih sering sesuai dengan harapan atau lebih sering tidak sesuai dengan harapan? Tahu penyebabnya apa? Karena jenengan berharap. Ada seorang petani dari pagi sampai siang nyangkul. Wah, capek. Siang-siang tiduran leye-leye di bawah pohon beringin yang besar. Wah, sambil berbaring petani ini mikir, sakjane kayaknya Allah ini kurang adil. Kenapa? Karena pohon beringin itu pohonnya besar, buahnya kecil. Di samping beliau ada kebun semangka. Semangka itu pohonnya kecil, buahnya besar. Beringin itu pohonnya, buahnya kecil. Ayo konsentrasi. Semangka itu pohonnya, buahnya. Allah ini kurang. Harusnya yang pohonnya kecil, buahnya kecil, yang pohonnya besar, buahnya kan harusnya begitu, betul? Ya, baru berpikir seperti itu, tiba-tiba angin bertiup, jatuhlah satu buah dari pohon beringin pas kena wajah petani itu, dan dia seketika mengatakan, alhamdulillah untung pohon beringin buahnya kecil. Coba kalau buahnya sebesar buah semangka, gak karuan bagaimana wajahnya, betul? Betul tidak? Artinya apa jamaah? Segala sesuatu itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul? Maka tugas kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah? Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kita anggap baik ternyata maaf, bisa jadi yang kita anggap buruk ternyata baik. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita anggap baik ternyata buruk. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kita tidak tahu apa-apa.
maka mohon maaf, maka kita jangan sok tahu. Ayo, tak baleni. Bisa jadi yang kita anggap baik ternyata buruk. Bisa jadi yang kita anggap buruk ternyata baik. Allah Maha tahu, kita tidak tahu apa. Halo. Jangan pernah nggak mendapati kenyataan yang tidak sesuai harapan, tapi hikmahnya besar. Pernah nggak? 2007 bulan April tanggal 7 saya kelas 2 KMI, karena dulu saya mondok di Lotor, sistemnya KMI kalau di luar berarti setingkat kelas 2 SMP. Saya sama teman-teman pergi ke Jakarta Bapak Ibu. Sampai Jakarta kita ada, karena di Lotor itu setahun liburnya cuma 2, di pertengahan semester 10 hari ya, di semester selanjutnya 50 hari. Nah, karena cuma 10 hari saya nggak pulang ke Kalimantan, saya ke Jakarta. Singkat cerita, mungkin jenengan masih ingat dulu itu karcis kereta itu kecil seperti segini, warnanya pink. Terus kalau mau masuk cetek bolong gitu. Dan dulu di kereta api itu, mohon maaf agak semrawut. Ada yang ngamen, ada yang bersih-bersih, ada yang jualan pop mie, jualan pecel, wah semuanya ada di kereta, betul tidak? Jadi waktu itu kisahnya panjang sekali karena sampai jam berapa ya? Ini saya sudah 25 menit ceramah, kerasa nggak ya Pak? Enggak, saya sangat kerasa. Halo, jadi jamaah sampai mana tadi? Kereta. Jadi ceritanya panjang. Kalau mau dengarkan kisah lengkapnya, buka YouTube, tulis Mahfud Khairul Amin. Jangan lupa subscribe and share. Gonjang. Setuju kan? Setuju tidak? Pokoknya kalau nggak di subscribe, ini tahun depan nggak posisi saya. Jamaah sekalian, jadi singkat cerita kami mau naikkan pondok kami di Ponorogo, harusnya turun di Madiun, tapi kami sudah kehabisan tiket, maka harus naik kereta jurusan Jakarta Jogja. Singkat cerita, dramanya panjang. Singkat cerita, sampai stasiun kami sudah ketinggalan kereta. Maka mau nggak mau naik kereta jurusan Jakarta Semarang, jam 10 malam. Zaman itu loh. Kalau sekarang udah enak stasiun ya, tapi zaman itu kan kereta masih semrawut gitu kan. Jadi akhirnya kita naik. Ketika kereta datang jam 10 malam di stasiun Jatinegara, kami langsung masuk ke gerbong pertama. Karena bagi kami berlima, gerbong pertama paling enak, paling aman, paling nyaman. Pokoknya kami mau gerbong pertama aja. Sampai gerbong pertama kami diusir ke gerbong paling belakang. Jenengan pernah lihat kereta? Cuk. Jadi kita lihat di sini, set balik lagi masih ada keretanya, set balik lagi masih ada. Betul. Artinya apa? Kereta itu panjang. Bayangkan Bapak Ibu, Jawa itu udah capek, marah, ngantuk, campur dari sana. Kita jalan gerbong paling belakang, gerbong itu kan panjang. Itu depan lampu nyala, belakangnya kedap-kedip sampai belakang gelap gulita. Tapi karena kami sudah terlalu capek, terlalu ngantuk, terlalu emosi, akhirnya kami langsung istirahat. Hikmah pertama, ada 2 hikmah nanti. Hikmah pertama, kursi yang harusnya buat 3 orang saya tidur sendiri, tapi gelap gulita waktu itu. Hikmah yang pertama. Nah ini hikmah yang kedua. Jam 3:30 sebelum subuh, tiba-tiba kereta api berhenti mendadak. Saya jatuh dari tempat tidur, lampu mati. Kami berlima bilang, paling kereta berhenti mendadak sebentar saja. 15 menit kami nunggu, gak jalan-jalan. Teman saya yang lihat keluar, ternyata di luar ramai sekali. Akhirnya kami semua turun dan ternyata kereta api kecelakaan. Halo, Bapak Ibu sekalian, jadi kereta itu isinya adalah gerbong. Yang narik gerbong namanya apa? Lokomotif. Masinis. Sakilan. Masinis narik gerbong. Lokomotif.
masinis. Saya ngisi di mana-mana yo, baru masinis tuh baru di sini yo. Oh, tahu kenapa kok jawabnya masinis? Karena dagunya pindah ke atas. Ada orangnya di sini. Kerudungnya warna apa? Yang hitam itu kerudungnya. Jadi jamaah, kereta itu adalah gerbong ditarik sama lokomotif. Itu lokomotifnya lepas Bapak Ibu. Lepas. Beberapa ratus meter dari tempat kejadian itu ada stasiun. Udah nyampe stasiun lokomotif. Nah sekarang saya mau nanya, kalau lokomotif lepas, kan tinggal gerbong, apa yang terjadi? Terjadi aksi saling mendorong antar gerbong. Kira-kira yang paling terdampak 1, 2, 3 atau 6, 7, 8, 9, 10? Betul. Gerbong depan itu sampai keluar dari rel, masuk ke dalam sawah. Luar biasa. Mohon maaf, ada yang meninggal 2 orang di situ dan luka-luka parah semuanya adalah penumpang gerbong depan. 1, 2, 3, 4 itu yang paling terdampak. Minimal itu merasakan sensasi lagi duduk ini di balik ini. Kaca pecah, itu semua penumpang masuk ke dalam sawah dari ujung rambut sampai ujung kaki itu lumpur semua. Ketika itu kami berlima yang awalnya marah karena diusir, kami berlima mengucapkan apa? Alhamdulillah, untung diusir. Kenapa? Karena kami selamat dari kecelakaan. Dan akhirnya jam 9 pagi datang kereta bantuan. Akhirnya semua penumpang naik kereta bantuan, kami masuk gerbong paling belakang. Gak mau yang depan. Sebelum berangkat, lokomotifnya lepas, pindah ke belakang. Kan gitu, kereta itu kan yang bukan keretanya yang muter, tapi lokomotifnya ya pindah. Akhirnya kami jadi gerbong paling depan. Alhamdulillah selamat sampai sekarang. Ya kita kali apa kata Allah? Asa anta takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kita anggap buruk ternyata baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita anggap baik ternyata wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kita tidak tahu apa. Maka kita jangan sampai sok. Betul tidak? Mohon maaf jamaah, apapun yang terjadi, mau itu nikmat, mau itu musibah, mau itu ujian, mau itu cobaan, kehendak Allah tidak. Jangankan itu, di siang hari ada sebuah pohon yang sangat tinggi, di siang hari angin bertiup sangat kencang, di atas puncak pohon itu ada daun yang sudah berwarna coklat mengering, udah hampir lepas. Kalau Allah tidak menghendaki, daun itu tidak akan jatuh ke bawah. Maka jamaah, tugas kita selalu berprasangka baik apapun yang terjadi, karena pasti ada hikmahnya. Betul tidak? Setuju tidak? Ini jamaah, saya kalau tanya dengan suara lisan, mohon dijawab dengan suara lisan, jangan dijawab dengan suara batin, karena panjenengan bukan penganut aliran kebatinan. Setuju? Itu loh. Kok jawab suara batin? Saya nggak dengar. Pokoknya kalau saya nanya ikhlas nggak ikhlas dijawab aja. Kalau nggak ikhlas saya malah senang, karena jawabannya kencang ya. Tapi malah kencang. Halo. Jamaah sekalian, mau buruk atau baik semua kehendak Allah. Semua pasti ada hikmahnya. Masalahnya hikmah itu pasti di belakang. Kenapa? Karena kalau di depan namanya muqaddimah. Paham gak sih? Kalau di depan namanya pembuka.
Nah masalahnya hikmah itu kadang-kadang bisa 1-2 jam baru ketemu, 2-3 hari baru ketemu, 2-3 minggu baru ketemu, betul? Bahkan bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun baru ketemu, betul ya? Coba tebak siapa nama ilmuwan ini. Saya mau cerita. Ini baru saya dapatkan kemarin pagi. Kemarin pagi saya jadi juri lomba pidato anak-anak SMP. Tak dengerin gitu, sambil agak-agak ngantuk gitu ya. Ada pidatonya bagus sekali, menceritakan kisah salah satu ilmuwan paling terkenal di dunia. Namanya, nanti tebak ya. Ceritanya begini. Ada seorang anak masuk sekolah. Zaman itu ya, zaman dulu sekali. Dulu sebelum Indonesia merdeka, mungkin waktu itu kita masih dijajah Belanda. Dulu sekali ada seorang anak yang mohon maaf tidak pintar. Ya mungkin kalau sekarang punya kebutuhan khusus kalau begitu. Akhirnya gurunya nulis surat buat ibu anak ini. Karena anak ini tidak pintar, dia nggak bisa baca, dikasih ke ibunya. Ketika ibunya dapat surat, ibunya nangis. Apa kata ibunya? Anaknya nanya, Bu, kenapa kok nangis? Kata ibunya, Le, surat ini isinya adalah, mohon maaf Bu, anak jenengan terlalu pintar. Jadi mulai besok tidak bisa sekolah, tolong sekolah di rumah saja. Itu kata ibunya. Maka anak ini semenjak itu sekolahnya di rumah sama ibunya. Dan dia menjadi ilmuwan yang sangat terkenal, menemukan yang namanya lampu. Siapa namanya? Thomas Alva Edison. Dan Thomas Alva Edison baru tahu isi surat itu ketika ibunya sudah meninggal. Ketika ibunya meninggal, dia buka laci kamar ibunya, dia menemukan surat itu dan dia baca. Ternyata isi suratnya, mohon maaf anak ibu, mohon maaf sangat bodoh, tidak bisa mengikuti pelajaran. Mulai besok kami tidak mampu, tidak sanggup mengajari anak ibu. Silakan ibu bisa mengajari anak ibu di rumah. Thomas Alva Edison butuh puluhan tahun untuk menemukan hikmah dari apa? Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, betul tidak? Ayo. Jadi jamaah, apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Masalahnya hikmah itu tidak langsung kita temukan. Kadang-kadang butuh waktu bertahun. Terus caranya gimana Ustaz? Agar menerima takdir walaupun getir, agar menerima kenyataan walaupun tidak sesuai dengan harapan. Maka caranya adalah gimana? Kita belajar dari Nabi Musa alaihissalam. Dalam Quran Allah jelaskan, am hasibatum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Bagaimana ceritanya kamu mau masuk surga kalau engkau belum mendapatkan ujian? Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, yakinilah ujian merupakan bagian dari kehidupan. Jadi orang hidup itu ciri-cirinya dapat ujian, dapat cobaan, dapat masalah, betul? Kira-kira yang berangkat hari ini punya masalah nggak? Punya atau banyak? Kelihatan dari wajahnya. Mengkerut, mencucut, cemberut, senyum yoga, masya Allah. Jadi kita pasti dapat ujian, betul? Itu resiko kehidupan. Tapi apa kata Allah di Al-Baqarah ayat terakhir 286? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuan.
Artinya jamaah ujian itu sesuai dengan kemampuan. Maka tiap orang ujiannya beda-beda, tergantung iman dan kemampuannya. Makanya manusia di muka bumi ini yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul, karena imannya, kemampuannya jauh di atas kita. Betul. Dan salah satunya adalah Nabi Musa alaihis. Apa ujiannya Nabi Musa? Diperintahkan berdakwah bukan kepada masyarakat Imogiri, tapi berdakwahnya kepada Fir'aun. Kurang berat apa coba itu? Betul. Tapi apa yang diminta Nabi Musa? Apa doa Nabi Musa kepada Allah? Semua pasti hafal. Saya yakin semua pasti hafal doanya Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah hatiku. Ternyata yang diminta Nabi Musa bukan jabatan, bukan harta, bukan kekuasaan, tapi apa? Kelapangan hati. Dan apa yang kita dapatkan setelah hati kita lapang? Wa yassirli amri, kemudahan dalam urusan. Pengen urusannya mudah? Kok jawabnya bukan? Pengen tidak urusannya mudah? Pengen aja atau pengen banget? Syaratnya adalah lapangkan hati. Masalahnya ujian hidup ini berat atau ringan? Susah atau mudah? Oh ini banyak yang suara batin atau harusnya kan suara lisan gitu loh. Serut ngaji kok kebatinan. Ayo saya mau nanya, jamaah sekalian, masalahnya mudah atau susah? Susah. Berat atau ringan? Berat. Karena apa? Hati. Kita udah dikasih tahu tadi, karena hati kita sempit. Halo. Hai. Hai. Halo. Jamaah sekalian, ada seorang murid curhat sama ustadznya. Ustaz, ini kalau ada jamaah ada apa? Ustaz, itu biasanya mau curhat. Tapi kalau ustaz pasti ada maunya. Jadi kalau ustaz itu mau curhat itu, mau ngeluh gitu. Kalau ustaz pasti ada maunya. Ustaz, hidup saya ini kok berat sekali. Oh iya, iya. Akhirnya ustaz ini mau memberikan hikmah. Caranya gimana? Ambil gelas, isi air minum. Ada gelas diisi air minum. Akhirnya ustaznya bilang ambil sendok, diisi garam. Sendok satu, garam satu, garam satu, dituangkan dalam air, aduk, minum. Rasanya gimana? Asin, pakai shin. Asin. Oke. Di belakang madrasah, di belakang pesantren, karena di puncak, di pegunungan ada telaga luas sekali, jernih sekali, seger sekali, bahkan langsung bisa diminum. Bukan garam satu sendok, garam satu plastik. Dituangkan semua, diaduk, ambil air satu gelas, minum. Gimana rasanya? Segar. Asinnya tidak ke rasa. Maka ustadznya bilang, lele, inilah gambaran hidupmu. Masalah ujian itu seperti garam. Kalau hatimu sesempit gelas, garam cuma satu sendok itu terasa asin. Tapi kalau hatimu seluas telaga, bukan laut, kalau laut kan memang seluas telaga, maka garam satu karung loh itu tidak terasa asin. Jadi bukan masalahnya, tapi hati kita. Betul tidak? Betul. Ayo. Bukan mengenai masalahnya, tapi kapasitas hati kita. Betul tidak? Halo. Kalau saya ngeblank, halo.
halo. Hai. Istri cerewet. Belum, bukan hanya saya nggak ada. Istri perempuan yang sehat dalam sebuah penelitian itu ngomongnya 15 sampai 20 ribu kata sehari. Ibu kok di rumah diem aja, mohon maaf kurang sehat itu. Terus serius saya. Kalau laki-laki sehari berapa? 8.000 kata. Itulah laki-laki. Perempuan berapa? 20.000. Laki-laki berapa? 8.000. Ibu-ibu berapa? 20. Jawab Bu berapa? Saya itu nanya terus, ini mengurangi beban jenengan 20.000 itu loh. Soalnya jenengan kalau nggak ngomel di sini nanti ngomelnya di rumah, kasihan suami. Betul. Coba saya mau nanya, di rumah yang lebih banyak berbicara istri atau suami? Ngaku misalnya. Kenapa? Karena suami 8.000-nya sudah habis di kantor, sudah habis di tempat kerja. Ibu sore-sore sampai rumah masih full 20.000. Makanya halo, saya mau nanya Pak. Halo, istri cerewet itu masalah bukan? Jangan istrinya yang jawab. Bapak, istri cerewet masalah bukan? Masalah? Oh, bagi saya bukan masalah. Nih, saya mau cerita boleh? Pokoknya ngajinya kita cerita aja ya, setuju? Coba Ustaznya materi 10 hikmah pelajaran dari orang. Ustaznya nyampaikan 10, habis pengajian dia ngobrol aja sampai rumah 35 gitu. Nanti buka puasa Ustaznya nanya apa? Gak tahu. Ustaznya cerita apa tadi? Ngejelasin apa? Gak tahu, aku pokoknya daguku pindah. Ya daguku pindah ke atas ya. Tapi kalau cerita biasanya masih ingat, betul. Paling nanti tak ketemunya ini Ustaz yang pernah kecelakaan kereta api. Betul. Makanya sepertiga Al-Quran isinya apa? Cerita. Makanya banyak jamaah tuh sukanya di cerita. Betul. Ada orang yang di sini di rumah kan? Perutnya warna apa? Tak lihat warna hitam gitu. Jamaah sekalian, ada seorang sahabat curhat sama Umar bin Khattab karena istrinya suka marah. Baru sampai depan rumah Umar bin Khattab, belum mentok pintu, beliau ngomong, istrinya Umar bin Khattab lagi ke Umar bin Khattab. Yuk gak jadi, ternyata sesama STI, suami takut. Yuk balik badan, tapi suara sendalnya sudah kedengaran. Umar bin Khattab dengar dibuka pintu, ya fulan ta'al sini. Kenapa kok gak jadi laporan? Beliau curhat. Ya Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, gimana saya mau lapor? Saya itu mau lapor istri saya cerewet, suka ngomel. Lah sampai sini dengarnya udah ngomel ini. Jadi Pak, jangankan kita Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pemimpin khalifah. Demit loh, itu takut sama Umar bin Khattab. Tapi sampai rumah loh. Lo jangan pikir saya ceramah itu. Lo saya itu ceramah di sini. Kalau di rumah yang ceramah bukan saya. Saya jamaah. Betul. Ya, kata yang dipandu di mimbar kalau di rumah ya. Siap salah ini. Alhamdulillah. Nah, perhatikan. Ini dilihat kesimpulannya ya. Jangan, kalau gitu saya nggak apa-apa Ustaz mau nanti dengerin dulu. Oh berarti sudah benar sih cerewet, terus nanti dengerin dulu. Kita bukan bahas cerewet, kita bahas tadi menerima kenyataan walaupun tidak sesuai dengan. Nah, apa kata Umar bin Khattab? Ketika istri saya marah, Bapak Ibu ini mohon maaf ya, dalam Quran
Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Jadi mohon maaf nih, secara psikologi kalau jenengan ngomel sama suami, jiwa kepemimpinannya itu digoncang. Maka tidak semua suami sanggup mendengarkan omelan istrinya. Kenapa? Jiwa kepemimpinannya digoncang. Serius nih Bapak Ibu. Ya. Makanya kadang-kadang suami itu yo agak susah menerima nasihat istri, betul? Dikasih tahu yo tetap aja, betul? Tuh ada suami yang bajunya warna pakai batik, hah? Bajunya polos, baju koko. Orangnya pakai jas atau nggak pakai jas? Duduk atau berdiri? Nggak ada itu. Nggak ada. Yang berdiri cuma saya. Oh Allah. Terus apa kata Allah Al-Fatah? Ketika istriku marah, ketika istriku ngomel, yang kupikirkan bukan marahnya, yang kupikirkan betapa mulianya wanita ini. Dari banyak laki-laki yang memilih diriku sebagai suami, dia habiskan sisa umurnya untuk melayaniku. Berbulan-bulan dia kandung anak-anakku, 2 tahun dia susui anak-anakku. Dia habiskan waktunya, tenaganya, usianya untuk membesarkan anak-anakku, untuk mendampingiku. Betapa mulianya wanita ini. Senang Bu? Saya lanjutkan. Ya mohon maaf Pak, ini jamaahnya lebih banyak ibu-ibu. Jadi saya harus condong di sini. Kalau punya masalah sama bapak-bapak itu cepat selesainya. Tapi kalau sama ibu-ibu, panjang urusan. Betul. Pengalaman tak? Orangnya yuk datang Pak. Warna apa kerudungnya? Tak lihat ini kerudungnya orange. Halo. Jamaah sekalian, ini namanya Umar bin Khattab melapangkan hati. Betul tidak? Jadi kalau kita hatinya lapang, masalah besar terasa kecil, masalah berat terasa ringan. Kadang-kadang hidup kita ini susah bukan karena ujian loh Bapak Ibu, karena hati kita, karena pikiran kita. Halo. Al-Fisena. Ada yang tahu siapa Al-Fisena? Ibnu Sina. Saya udah hampir sejam loh ceramah ini. Kerasa nggak? Hah? Kerasa nggak? Saya sangat kerasa. Sampai jam berapa ya? Sepakat sampai jam berapa? 10. Ya saya buka puasa duluan nanti jam 10. Ya udah ibu-ibu jam 10 nanti sini. 5 menit lagi saya pulang. Ibnu Sina itu pernah melakukan sebuah eksperimen Bapak Ibu. Ibnu Sina memelihara 2 ekor domba. Ya kalau di sana kan domba ya, yang bulunya tebal gitu ya. Nah, domba, 2 ekor domba, umurnya sama, berat badannya sama, dipelihara di kandang yang berbeda, tapi ukurannya sama. Tiap hari dapat makan porsinya sama. Apa bedanya? Bedanya adalah domba yang pertama kandangnya menghadap kandang serigala. Jadi tiap hari dia bisa lihat serigala. Domba yang kedua kandangnya tidak menghadap kandang serigala. Jadi dia tidak bisa lihat serigala. Tiap hari kasih makan, setelah beberapa bulan domba yang tiap hari lihat serigala itu kurus, stres, mau mati ya. Tapi domba yang nggak bisa melihat serigala seger, sehat, gemuk. Penjenengan tuh kalau pelihara ternak, pinginnya gemuk atau gemuk dong? Nah, saya mau nanya, kok bisa umurnya sama, awal dipelihara beratnya sama, dikasih makan yang sama, tapi kok bisa satunya kurus penyakitan, satunya sehat gemuk? Kenapa? Stres. Yang marahi stres apa? Serigala. Bukan serigala, orang serigalanya di kandang lain kok. Oh ini kok marahi serigala? Ya salah dia sendiri
ini bisa jadi ujiannya sama, tapi responnya berbeda, betul ya? Makanya apa? Doa Nabi Musa, Rabbi syrahli lapangkan hatiku. Loh, Ramadan ini mengajari kita untuk melapangkan hati loh jemaah. Loh, ada banyak masalah kalau ini terjadi di luar Ramadan itu masalah. Contoh, jenengan kalau di luar bulan suci Ramadan ya, dari pagi sampai sore nggak makan, masalah tidak? Masalah. Tapi Ramadan masalah nggak? Enggak, betul. Coba saya mau nanya, mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira ngomel-ngomel marah-marah di rumah di Ramadan itu lebih banyak atau lebih sedikit? Ping, apa piring pecah? Dulu ya ngomel, tapi kata Ramadan gak apa-apa. Betul. Berarti kan hati kita lebih lapang, betul. Banyak masalah yang gak jadi masalah di bulan Ramadan, betul. Dan pertanyaannya kenapa hatinya lapang di Ramadan kok? Kenapa tidak istiqomah setelah Ramadan? Jadi yang bikin masalah kita itu berat, itu bukan masalahnya tapi apa? Dia dong, ini kan udah saja kok enggak paham. Hati, betul tidak? Halo. Nah, ini jamaah hatinya lapang tidak? Tergantung. Kalau ngaji ustaznya so asik, udah tahu saya udah hafal nih, susah menerima ilmu betul. Loh, senyumnya jenengan itu tergantung hati jenengan betul. Kalau hatinya sempit, orang kerut berut mencucut seterawut kan begitu. Tapi kalau hatinya lapang, yo enak betul. Sampai jam 10 yo. Enggak, oke. Halo. Biasanya jam 10 udah apaan sih, mau gak masuk. Tapi sudah jam saya kira makanan. Saya makan perasaan. Udah habis sampai saya ya. Kita siapin buat teman-teman. Jangan sekalian, maka ini penting bagi kita membesarkan hati kita. Ayo, lihat anak nakal. Gak usah aku juga kecewa. 9 bulan tak kandung, 2 tahun tak susu, loh kok sampai besar gak bisa dinasihati. Sudah bu, jenengan mengandung, jenengan membesarkan anak itu dapat pahala tidak? Allah itu tidak? Ya sudah. Kalau anak bikin marah berarti itu sudah jenengan pintu sabar. Enak loh. Tutup. Mau tak tutup tapi kok ada yang nanya ya wes. Terakhir ya, habis ini nggak ada lagi ya. Jamaah datang bapak-bapak ke Ustaz. Nah, berarti curhat lagi Ustaz. Kenapa Pak? Hidup saya kok susah. Kenapa ya Ustaz? Susah gimana? Ya alhamdulillah saya punya istri, punya anak, tapi capek ngurus anak Ustaz. Betul? Terus apa lagi Pak? Saya itu punya rumah alhamdulillah, tapi rumah saya sempit kurang luas. Apalagi Pak? Ya alhamdulillah saya punya kerja tapi kerjanya gitu-gitu aja. Apalagi Pak? Alhamdulillah ya punya tabungan tapi nggak banyak, sedikit, masih kurang. Apalagi Pak? Ya alhamdulillah bisa makan tapi lauknya ya kadarnya ya tahu, tempe, telur, kadang-kadang ayam, kadang-kadang ya iwak lele kan begitu. Sudah Pak? Sudah. Apa Ustaznya? Pak, sesuatu yang jenengan keluhkan, sesuatu yang jenengan bilang tadi masalah, itu mimpi jutaan orang di luar sana. Jenengan dulu, jenengan tuh punya istri, itu mimpi orang lain belum ketemu jodohnya sampai sekarang. Jenengan tuh punya anak capek ngurusnya, itu mimpi jutaan suami istri di luar sana yang belum punya keturunan. Bahkan keluarkan uang ratusan juta masih belum Allah berikan itu. Jangan punya rumah yang sempit, itu mimpi orang yang punya rumah. Jangan mau punya pekerjaan, itu mimpi orang-orang puluhan juta orang nganggur di sana. Jangan punya tabungan pasaran, itu mimpi orang yang nggak punya tabungan. Jangan bisa makan, itu mimpi orang-orang yang kelaparan di luar sana.
Ternyata masalah yang banyak itu solusinya cuma satu apa? Bersyukur. Jadi kadang-kadang sesuatu yang kita anggap bahkan itu menjadi masalah, itu bukan masalah, bahkan cita-cita orang di luar sana. Betul ya? Halo. Saya pernah itu beberapa bulan yang lalu kedatangan orang tua dari daerah Jawa Timur yang tinggal di Unires, anaknya bilang, Ustaz mohon doanya sekaligus keluarga pindah ke Jogja. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Di rumah saya Ustaz mau ngaji itu susah, harus naik motor minimal setengah jam bahkan lebih, dan itu pun sebulan sekali paling cepat. Oh gitu? Iya. Jenengan ini berapa jauh dari sini? Saya di UMY tinggalnya, ada yang lebih jauh dari saya. Dan pengajian itu loh, berapa bulan sekali di sini? Setiap hari. Masya Allah. Ngaji yang kita sedang rasakan itu mimpi jutaan orang di luar sana yang susah untuk mengaji. Betul tidak? Jadi ternyata kadang-kadang masalah kita itu bukan masalah, itu mimpi, keinginan, doa orang di luar. Jadi yang bikin hidup kita susah itu bukan karena kurang nikmat, tapi karena kurang bersyukur. Dan apa yang janji Allah dalam Quran? La in syakartum la'azidannakum. Dan Allah kata, wa la in kafartum inna adzabi. Halo. Nah, itu kan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ingin hidupnya enteng, ya masalah pasti ada, betul nggak? Maka solusinya apa? Rabbi syrah li, melapangkan hati. Agar apa? Wa yassirli, Allah mudahkan urusan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, mempertemukan kita dalam Ramadan tahun akan datang, dan mengumpulkan kita di surga. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal muslimin, Allahumma a'izzal muslimina fi Palestin, Allahumma a'izzal muslimina fi kulli makan. Allahumma akhtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la tahtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara al-ardha bi nuri syamsika wal qamari ka'abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ini Bapak Ibu sekalian apa yang dapat kami sampaikan. Monggo yang sampai jam 10 masih ada waktu untuk iktikaf ya. Saya mohon pamit. Boleh saya tutup dengan pantun boleh? Boleh. Jika ada semua datang boleh kita menumpang nanti. Bu orang pantun boleh direspon dulu. Masya Allah. Kabar ini. Jika ada semua datang boleh kita menumpang nanti. Terima kasih Bu saya mohon. Jika ada umur panjang boleh kita berjumpa kembali sendirian tanpa bekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mahmud Khairul Amin yang menyampaikan kajian pada pagi ini. Mohon maaf Ustaz, ini ada dua kertas untuk diserahkan ke jamaah untuk diberikan pertanyaan. Untuk Mas Bapak, kertasnya mana lagi? Apa kertasnya apa? HP. Ustaznya apa HP? Sebutkan 3 hal yang dilakukan Rasulullah di 10 akhir Ramadan. Oke, nama Nabi kula Adi Wajito.
Rumahnya di mana? Di Kanoman di Gresik. 1. Pertanyaannya Bang? Sebutkan 3 yang dilakukan Rasulullah di 10 akhir Ramadan. 1. Di 10 akhir Ramadan ingkang sepisan menika ingkaraken ibadahipun. Wah. Terlajeng angka kalih di menika menghidupkan keluarganipun dalam pertahananipun. Lajeng angka 3 di menika membangunkan keluarga untuk bertahajud. Siap, turun. Robbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa Nabi siapa? Diri. Sini. Nabi siapa, Bu? Nama dulu nama. Nama Titin, Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Sami. Oke, iya kamu Ustaz. Acara berikutnya yaitu lain-lain pengumuman pada kesempatan ini jihad pagi masih ada satu pertemuan lagi tanggal 30 Maret bersama dengan Ustaz Iwan Ahmada Ketua BWM Kalau situasinya. Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk infak pada kesempatan pagi hari ini tersebut 6.052.500 rupiah. Semoga menjadi amal jariah Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Alhamdulillah kita tiba di penghujung acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada jamaah pengajian jihad pagi Angkatan Muda Muhammadiyah Imogiri yang dirahmati Allah sudah hadir untuk datang di pengajian pagi hari ini. Acara yang terakhir yaitu penutup, namun sebelum ditutup, apabila kami dalam membawakan acara banyak salah kata, mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami akhiri dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Wassalamualaikum warahmatullahi